Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kelinci saya yang kena serhok dari kaki sampai ke mulut sampai bernanah seperti ini, teman-teman. Ini karena alas kandang yang pakai paku, teman-teman. Paku ini lama-lama berkarat. Kemudian saya tutup dengan karet juga, karetnya malah digigitin, teman-teman. Jadi kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat alas kandang kelinci tanpa paku dan mencegah serhok ya, teman-teman. Nah, bahan yang dibutuhkan tentu bambu ya teman-teman, bambu betung atau bambu petung yang tebal seperti ini teman-teman. Tuh tebal banget bambunya. Ini adalah bambu betung atau bambu petung juga bisa ya teman-teman. Ini bambu ini kita potong aja satu cukup ya, yang tebal yang tua ya teman-teman. Ini saya sudah ambil satu yang tua karena saya sudah mengukur panjangnya yaitu 70 cm, maka saya potong 140 cm ini teman-teman. Agar nanti ketika di rumah kita potong lagi bagi dua menjadi 70 cm ya teman-teman. Ini bambu betung ini tebal ya teman-teman. Kita potong dulu ya teman-teman, bambunya ini 140 cm semua. Nanti kita di rumah tinggal bagi dua menjadi 70 cm lalu kita sisik ya teman-teman. Nah, ini dia bambunya tebalnya seperti ini teman-teman, sekitar 1,2 mili nih teman-teman, tebal banget ya. Kalau bisa teman-teman pilih bambu yang memang tebal, minimal ya setengah senti ya teman-teman ketebalan bambunya. Nah, kebetulan ini tebal banget teman-teman, bambunya kurang lebih 1,2 gitu ya, 12 mili ya teman-teman kurang lebih ya. Ini tuh 1,2 cm lah ya kurang lebih ini ketebalannya. Nah, ini udah cukup teman-teman, kalau tebal seperti ini mantap teman-teman. Nanti jadi kita nggak perlu pakai paku ya teman-teman, nggak perlu pakai paku. Nah, di sini teman-teman siapkan dulu, ukur dulu lebarnya teman-teman. Lebarnya ini diukur. Nah, kalau sudah lebarnya sudah pas, panjangnya udah pas, kita siapkan korek gas seperti ini teman-teman, untuk mengukur jarak antar bambu ya teman-teman, agar tai ataupun kotoran kelincinya itu langsung turun dan tidak terlalu lebar juga. Jadi ini berdasarkan pengalaman pas banget. Kemudian kita putarkan seperti ini teman-teman. Setelah diukur jaraknya kita putarkan seperti ini, kita ya bambunya kita putarkan seperti ini teman-teman ya. Kita balik lah ya, balik kemudian diputar ya teman-teman. Tuh seperti ini terus. Nah, nanti kan akan ketemu dengan yang sama ya teman-teman ketika dibalik gitu ya, dengan yang sama di sebelahnya gitu. Nah, setelah dibalik seperti ini dirapikan lagi teman-teman, kemudian ukur lagi jaraknya, pasti sama ya, ketemunya sama teman-teman karena tadi kita dibalik gitu ya. Setelah diputar juga tetap sama ketemunya. Setelah jaraknya sama, siapkan juga staples tembak dan juga karet teman-teman. Nah, ini saya siapkan staples tembak, kemudian karet yang tebal. Nah, karet ini tebalnya minimal 4 mm ya teman-teman. Di saya juga ada, kalau teman-teman butuh silahkan boleh check out di kolom deskripsi ya. Saya ada sisa kebetulan, teman-teman masih cukup banyak, bisa untuk teman-teman bisa untuk membuat di rumah barangkali yang membutuhkan. Ini karetnya tebal, tebalnya 4 mili teman-teman, bukan yang seperti ini. Kalau ini kan tipis ya. Kalau karet jok ini kan tipis tuh. Kalau ini tebal teman-teman. Karetnya tebalnya 4 mili, sama seperti karet jok, tebal kuat gitu ya teman-teman. Sudah ada benangnya juga di dalam, jadi kuat, ini tidak mudah putus. Bukan karet biasa ini teman-teman, ini tidak mudah putus dan pasti awet banget ini teman-teman. Kalau karet biasa kan mudah putus kadang kan ya. Ini siapkan seperti ini, terbalik loh ya teman-teman, yang halus di bagian bawah, yang kasar bagian atas. Nanti biar ketika dibalik yang halus bagian atas, yang kasar bagian bawah jadinya gitu. Nah, ini kita setelah kita staples, kita palu seperti ini kan, dipukul gitu kan, dipukul sampai rapi. Nah, ini kan udah sesuai dengan jaraknya tuh teman-teman, pakai korek api tadi, pakai korek gas tadi ya. Nah, setelah dibalik nanti pasti akan rapi lagi teman-teman. Ini mudah jadi digulung ini teman-teman. Ketika nanti membersihkan dari kandang kemudian memasukkan ke kandang juga mudah karena sistemnya digulung. Nah, seperti ini. Coba kita buka ya, kita balik teman-teman, apakah hasilnya rapi atau tidak. Dengan korek gas ini pasti tentu hasilnya rapi. Dan yang paling utama di sini nggak ada paku tuh, tidak timbul keluar gitu ya staplesnya, karena dia tebal, dua-duanya tebal, antara karet bannya tebal, kemudian bambunya juga tebal gitu tuh, aman jadinya di atas.
Nah jaraknya juga pas tuh, aman. Jadi kalau untuk kotoran kelinci ya pas gitu ya, langsung turun, dan kelinci juga tidak terjepit karena tidak terlalu lebar. Nah ini saya juga contoh membuatnya menggunakan bambu hitam ya teman-teman. Menggunakan bambu hitam, nah ini kelinci yang menggunakan bambu hitam aman dari serhok teman-teman tentu ya. Tuh teman-teman, kita menggunakan bambu hitam dan ini tidak ada bekas paku gitu ya. Dan menggunakan karet ini jadi fleksibel. Nah ini contoh yang teman-teman yang sudah kena serhok dari kaki sampai ke mulutnya ini teman-teman. Parah banget sampai kalau kayak nanah gitu ya, gede banget itu di bawah mulutnya, kasihan banget. Gara-gara apa? Ini setelah saya selidiki tuh gara-garanya ini besinya sudah berkarat, kemudian saya tutup menggunakan karet, malah karetnya digigitin teman-teman, malah jadi serhok kayak gitu, malah jadi ketularan kena ini. Nah ini kalau contohnya kalau udah menggunakan cara yang tadi aman ya tuh teman-teman tuh, tidak ada ininya loh ya, tidak ada timbul besi-besi gitu yang membuat kakinya luka gitu, jadinya serhok. Awalnya kan mungkin serhok terus jadinya kena skabies gitu ya kemana-mana gitu. Nah ini contohnya jadi bersih gitu ya kelincinya teman-teman tuh kalau misalkan pakai bambu yang seperti itu. Ini teman-teman tebelnya 4 mili ya karetnya tuh ya, sekitar 4 mm teman-teman. Karetnya tebel. Nah di saya juga ada teman-teman karetnya, barangkali teman-teman ada yang butuh. Ini karena kalau menggunakan korek gas itu pas ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Jadi mudah gitu kalau udah menggunakan korek gas seperti itu tuh, mudah tuh untuk apa ya, untuk membuatnya alasnya itu tidak perlu mengira-ngira, jadi langsung pas gitu, tinggal digeser-geser aja, mepet ke korek gas jadi pas. Ini contohnya, saya akan berikan contohnya teman-teman. Sini juga ada besinya itu teman-teman, pakai besi alasnya nanti kita bisa tinggi. Ini yang halus bagian bawah berarti kan, nanti kan kebalik kalau diputar ya. Yang halus bagian bawah gitu kan, ini taplesnya kayak gitu. Ban yang halus bagian bawah, yang kasar atas. Ini cara taplesnya gini teman-teman. Awalnya kan diletakkan seperti ini, posisi terbalik ini ya, dirapikan. Nah untuk mengukur jaraknya itu korek gasnya itu jadi ukurannya gitu, diletakkan, dipepetkan, dirapatkan itunya bambunya ke korek gasnya gitu ya, digeser sampai menjepit korek gasnya. Ini contoh nih gini nih. Nah ini kan mau di staples bagian sini nih, ini korek gasnya itu dipas-paskan dulu. Nah ini dipaskan dulu nih, taruh, kemudian digeser bambunya sampai mepet ke korek gas. Kalau udah mepet ke korek gas, tinggal kita staples gitu, kita tembak dari sini. Staplesnya agak geser ke ujung aja nggak apa-apa ya, mau di tengah juga nggak apa-apa teman-teman. Ini kenapa digeser ke ujung, agar nanti pas banget pada saat diletakkan kena besi gitu. Kalau saya sudah mengukurnya teman-teman, karena bawahnya nanti saya beri besi juga, besi baja ringan ya. Nah ini seperti ini aja teman-teman. Sebenarnya kalau saya nggak megang kamera ini cepet banget, langsung staples gitu, cepet banget buatnya teman-teman. Yang lama itu yang nyisik bambunya itu, motong bambu, belah bambu, nyisik bambu, itu cukup lama teman-teman. Ini kalau untuk merangkainya sangat cepat menggunakan ini, udah cukup gitu kan, udah pasti sama. Yang penting bambunya itu lurus teman-teman. Kalau bambunya lurus mudah. Tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa satu bambu itu jangan dipisah-pisah setelah dibelah ya teman-teman, agar merapikannya mudah. Ini teman-teman di bagian belakangnya seperti ini, bagian bawahnya gitu ya, bagian bawahnya kurang lebih seperti ini teman-teman, jaraknya udah pas banget tuh kan. Jadi ini kotoran kelinci tentu udah pasti turun teman-teman kalau udah seperti ini, selebar ini korek gas ini ya. Nah ini nantinya seperti ini teman-teman. Kalau untuk bambu hitam memang jangan terlalu dalam ya teman-teman, jangan dipukul menggunakan palu karena memang tipis kalau bambu hitam. Saran saya sih menggunakan bambu petung atau bambu betung teman-teman. Cuman karena ini saya ada bambu hitam, daripada tidak dimanfaatkan dan untuk menyisik bambunya itu lama ya, saya pakai ini. Nah ini kita putar seperti ini teman-teman, jadi mudah untuk
lepas pasang dari kandangnya nanti tuh. Bawahnya saya kasih besi tuh, jadi tinggi nanti teman-teman posisinya. Nih, ini besinya ya kayak bajaringan gitu ya, jadi mudah dipotongnya. Kalau pakai besi kayak gini langsung nata gitu ya ke kandang tuh, jadi nggak geser-geser, lebih mudah nanti masangnya juga. Terus pas banget dengan karetnya juga nanti di atasnya kan, jadi kotorannya tuh kalau pakai besi kayak gini turun gitu. Nah, ini contoh yang sudah saya letakkan di atas besi jadi tinggi. Nanti kalau kotoran jatuh ke bawah, dari bawah jatuh lagi ke bawah gitu kan ya, itu lebih tinggi teman-teman, lebih aman. Seandainya kotoran jatuh ke bawah tapi nyantel di besi itu kan aman, nggak terlalu bawah, nggak kena kaki, tetap dia berada di atas tetap ya teman-teman ya posisinya. Ini nanti kita coba letakkan di kandang. Proses untuk meletakkannya seperti apa teman-teman ikuti terus ya konten ini ya teman-teman ya, video ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Jadi karetnya itu fleksibel ya teman-teman, ketika terlalu lebar nanti bisa dipaskan, digeser-geser gitu. Kalau pakai karet itu lebih fleksibel. Kalau pakai kayu biasanya kan kalau udah pas ya sudah mentok gitu, nggak bisa digeser-geser lagi gitu kan. Kalau pakai kayu kalau sudah mentok susah, tapi kalau kayak ini karet sudah mentok masih bisa geser. Karena karet kan sistemnya lentur gitu ya. Nah, ini kita coba bawa ke kandang ya teman-teman ya. Kita cara bawanya itu mudah banget, tinggal ditekuk aja seperti ini. Nah, ini kuat ya teman-teman, staplesnya tidak lepas nanti. Karena apa? Karena tidak lepas itu kenapa? Karena ditekan ke besinya. Makanya besinya di bawah kan, posisi besi di bawah nih, kelinci dari atas nekan kan otomatis semakin kencang dong staplesnya gitu kan, tidak mungkin lepas kalau ya, karena ditekan dengan besi. Makanya saya siapkan besi hollow ini gitu kan, besi bajaringan ini yang tatakan atasnya datar tuh, pas banget ke staplesnya. Jadi ketika ada tekanan dari atas semakin kuat. Nah, ini contohnya cara pasangnya. Ini besinya sudah saya letakkan di bagian bawah, di dua ujung ya, belakang dan depan sudah saya letakkan. Kemudian saya kasih paralon. Kenapa di tengah saya kasih paralon? Karena untuk melindungi besi yang di bawah kerangka ini itu kan dari besi yang mudah berkarat, jadi saya tutup dengan paralon biar tidak kena kencingnya. Rangka untuk kandang ini kan besi alasnya teman-teman, jadi mudah berkarat. Kalau sudah diletakkan seperti ini, teman-teman tinggal siapkan bambunya, digulung dulu bambunya. Nah, gulung seperti ini dalam keadaan terbalik, kemudian tinggal letakkan aja di kandang gitu ya, dipas-paskan di sebelah kanan atau kirinya dulu teman-teman. Nah, seperti ini dipaskan dulu kemudian ditarik. Tuh kan mudah ya, nanti juga untuk membersihkannya mudah teman-teman. Apalagi kalau sudah mengukurnya pas, jangan lupa mengukurnya harus pas teman-teman, jangan terlalu mentok. Kalau mentok agak susah nanti nekannya seperti ini, kalau mentok banget tuh, jadi agak susah untuk naik turunnya. Kalau bisa ya dikurangi sedikit ya, setengah senti gitu ya teman-teman, biar agak mudah lepas pasang. Kalau ini saya tetap pas banget mentok ngepres itu, jadi memang kalau untuk melepasnya agak menarik besi rangkaian kandangnya dulu teman-teman, tapi ya tetap mudah teman-teman. Nah, ini yang sudah ditata rapi seperti ini teman-teman. Karena tadi kita sudah mengukurnya dengan pas dengan besi itu, ya tentu hasilnya juga pas ya teman-teman, seperti ini. Ini ada lubang yang lebih besar di bagian tengah karena memang bambunya agak melengkung sedikit teman-teman. Tidak terlalu masalah kalau tidak terlalu lebar, yang penting jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar bisa kejepit teman-teman. Saya pernah dulu kelinci kejepit sampai patah kakinya ya, langsung disembelih aja ya teman-teman, daripada kasihan gitu. Ini saya sudah mencobanya dan kelinci saya aman dari Sherhock teman-teman.